Pemirsa Sulu Timur yang kami cintai, hari ini dari Labuan Bajo saya bersama tokoh Manggarai yang sudah lama berkiprah di tingkat nasional. Beliau sangat kritis, dikenal sebagai Ketua Forum Pemantau Parlemen, Bang Subastianus Salang. Selamat datang di Labuan Bajo. Oh ya, terima kasih. Kota super premium katanya. Gitu. Ini keren. Keren itu apa? Abang, saya sangat senang lah ketika abang ini ada di Labuan Bajo karena banyak hal yang harus saya tanyakan langsung ke abang. Oke, Gitu. ya mumpung kita ketemu, enggak apa-apa. Yang pertama yang saya mau tanyakan ke abang itu terkait, ini kan saya jalan dari Labuan Bajo ke Ruteng, beberapa waktu lalu juga saya sempat ke ND gitu. Itu ada baliho abang di mana-mana itu. Oh gitu. Nah, Wah, baliho berarti jadi ya, udah lihat ya balihonya. ya wakil gubernur katanya, Oh, keren nggak berpasangan. balihonya? Keren bang, gitu. Keren ya? Keren bang. Oke. Berpasangan dengan Pak Orias ya, Ya. Orias Petrus Muda. Petrus Muda gitu. Ya. Nah, benar nggak abang itu mau calon ini? Oh iya, kita serius kalau sudah pasang baliho di mana-mana itu artinya serius. Ya, kenapa serius? Takutnya kan gini ya bang, ada yang kadang-kadang pasang-pasang aja menjelang politik ini kan ramai nih bang, orang pasang-pasang. Nah itu yang pertama bang. Yang Ya. kedua, kenapa saya harus tanya juga? Karena itu abang kan orang kenal sebagai kader Partai Golkar bang. Oh iya, betul. Ketua DPD Golkar, ketua Golkar NTT ini, Melki Lakalena juga, itu dikabarkan maju bang, jadi gubernur gitu. Iya, iya, iya. Dan beberapa waktu yang lalu saya podcast dengan salah seorang yang sudah mendeklarasi dirinya sebagai pendukungnya Melki Lakalena, Ya. Bang Yus Garang, sama-sama di Jakarta juga dengan abang. Iya. Itu mengatakan Golkar itu sudah menugaskan Melki Lakalena gitu. Gitu. Gimana tuh bang? Iya. Ya, Melki Lakalena itu junior saya. Iya. Ya, dia ketua DPD 1. Kalau tadi pertanyaannya, ini ada Melki Lakalena maju, terus Subastian Salang juga maju. Dia ketua DPD 1, saya wakil sekjen DPP Partai Golkar. Itu artinya apa? Artinya Golkar itu punya stok kader yang banyak kan. Dan itu baik untuk demokrasi. Dan itu bagus-bagus saja. Nggak apa-apa. Gitu bang. Artinya dinamis, Golkar selalu dinamis. Oh iya, Ya, partai yang paling Golkar dinamis. ya. Golkar kan salah satu partai yang sudah cukup tua lah ya. Lalu kemudian kadernya banyak. Jadi kalau dalam momentum politik lokal maupun nasional banyak kader yang maju itu baik, artinya proses kaderisasi di partai itu berjalan. Begitu. Gitu. Tapi yang menarik juga gini ya bang. Tentu kalau abang maju dari Golkar, Bang Melki juga maju dari Golkar, sama-sama Flores, sama-sama PMKRI ini, gitu. Ya. Menariknya berarti ada satu dong yang harus tidak akan kehilangan tiket Golkar nanti ya. Oh ya, begini. Partai di NTT ini tidak ada satupun yang bisa maju sendiri. Karena itu dia mesti berkoalisi dengan partai-partai lain. Nah, termasuk Golkar. Semua kita yang mau maju itu tentu termasuk Golkar nanti, apakah Melki atau saya, itu pasti berusaha untuk Mendapatkan dukungan dari partai lain. Begitu. Nah kalau kemudian siapa yang mendapatkan partai Golkar, ya proses nanti kita lihat, ya kan? Ini kan sedang berproses. Jadi di Golkar itu ya ada beberapa tahapan untuk sampai pada tingkat nanti DPP partai akan mengeluarkan surat keputusan kepada siapa. Partai itu akan disampaikan. Itu. Saya punya peluang untuk mendapatkan partai Golkar, Melki juga punya peluang. Ini sedang berproses lah, sedang berproses. Begitu. Dan itu biasa saja. Di Golkar itu biasa saja. 2 atau 3 orang maju, berproses baik di internal partai Golkar maupun proses di luar partai Golkar itu biasa. Biasa itu. Biasa. Nah, yang menarik gini bang, pilkada NTT kali ini itu kan juga menurut saya seru gitu. Kenapa? Karena tidak ada incumbent di sana. Oh ya. Ya, tidak ada incumbent. Waleskodat sudah mengatakan mundur, tidak ikut dalam kontestasi ini gitu. Nah, juga
buat saya Bang, ini ada pergeseran generasi sebenarnya. Oh, dari generasi mana ke generasi mana? Ya, misalkan gini, ada generasi baby bloomers misalkan, generasi X misalkan, itu udah nggak rame-rame nggak ikut lagi nih ya Bang. Yang ada hanya generasi Z dan milenial. Kita ini sudah masuk baby boomers ini. Oh tidak Bang, Abang kan masih 50-an. Oh iya, saya 50 lebih. 50 lebih. Masih diproduksi di 98, 99, 90-an toh Bang. 70-an kita. Bukan Lahir aktivis. 70-an. Oh iya, aktivisnya iya. kan ini kan generasi 98-an, Bang. Yang generasi 80-an berdinamika ini udah nggak ada lagi ya, Bang. Iya, iya, iya. Kan gitu, Bang. Nah, ada informasi mengatakan bahwa generasi tua ini lebih banyak ada di belakang sedang menyiapkan tokoh-tokoh muda termasuk Abang. Bahkan ya kembali sekarang mengatakan generasi seperti orang seperti Pak Beni Harman hari ini sedang berada di belakang Pak Belki juga, gitu. Apakah komunikasi dengan Abang juga berjalan sama tuh? Maksudnya komunikasi dengan siapa? Dengan Abang, komunikasi tokoh-tokoh tua ini, Pak Kris dan yang lainnya. Iya, komunikasi itu kan apa namanya tentu kita bangun. Iya, Bang. Dalam proses politik itu kita memang mesti bangun komunikasi dengan siapa saja, begitu. Tapi saya tidak perlu mengklaim baru ketemu dengan tokoh ini lalu kemudian saya mengklaim dia mendukung saya, juga, ya. Lalu baru ketemu dengan tokoh ini dia mendukung saya, itu artinya kita tidak percaya diri. Gitu. Jadi komunikasi itu wajib kita bangun, baik dengan tokoh yang senior, yang satu generasi maupun dengan adik-adik, itu wajib. Jadi jangan hanya melihat ke atas, penting juga lihat ke bawah. Dan nggak perlu. Saya menurut saya dan saya tidak pernah mengklaim-klaim itu ngapain gitu. Percaya diri aja. Kalau kamu punya kemampuan, kamu punya kualitas, integritas bagus, tahu apa yang mesti dikerjakan, percaya diri. Sampaikan gagasan, pikiranmu kepada publik. Begitu ya pasti publik akan ini. Pasti publik akan mempercayai kita. Ngapain jual-jual nama orang besar, jual-jual nama orang lain gitu. Itu maksudnya apa? Untuk supaya kita kelihatan gagah atau gimana gitu. Saya enggak begitu. Meskipun saya bangun komunikasi dengan semua pihak begitu. Nah, Bang, menarik kan ini Bang. Pilkada kali ini tidak ada orang Manggarai itu maju gubernur tuh. Nah, dan Abang juga pilih maju sebagai wakil dari Manggarai. Ya tentu ada nama lain juga, misalkan Pak Andre Garu juga menjadi nama wakil, tapi memilih wakil semua Abang. Wajib pilih dapil 1 Flores ini kan 1 juta lebih Bang. Ya betul. 600.000-nya orang Manggarai Bang. Gitu. Ya 600 lebih lah. 600 lebih gitu. Ya. Dan sudah berapa periode gubernur NTT? Gubernur kita hanya bisa menghantarkan seorang Ben Boy. Itu pun dipilih pada zaman itu ya. Relatif pada saat pemilihan langsung kita belum pernah punya calon gubernur atau gubernur orang Manggarai. Bahkan wakil pun kita tidak punya gitu. Nah, gimana menurut Abang itu? Nah, sebaiknya jangan melihat dari suku mana, dari agama mana, dari kelompok mana gitu. Ya. Cara pandang kita kalau mau mencari pemimpin itu yang pertama ini pemimpin yang maju itu satu punya rekam jejak yang bagus atau tidak. Ya. Yang kedua punya kemampuan atau tidak. Yang ketiga integritasnya seperti apa. Yang keempat komitmennya untuk membangun atau memimpin daerah itu seperti apa. Jadi latar belakang suku, agama segala macam itu sebaiknya tidak dieksploitasi ya dalam politik, karena itu tidak baik. Gitu. Karena kalau itu dijadikan dasar utama, maka ada beberapa hal yang kita abaikan. Ya, begitu. Jangan karena karena pemilih Flores misalnya jumlah sekian harus orang Flores. Padahal yang Flores ini juga bermasalah misalnya. Tidak boleh. Atau jangan pilih Timor karena Timor mayoritas. Enggak juga. Jadi kita mau pilih pemimpin bukan memilih kepala suku. Jadi itu. Lalu kemudian
kalau ditanya kenapa Sebastian Salang mau jadi orang nomor 2 gitu untuk NTT kali ini, ya, saya mesti jelaskan bahwa orang yang mengajak saya untuk memimpin NTT, calon gubernurnya ini bukan kaleng-kaleng. Oh ya, Pak Petrus Ya. Modok itu ya. Ini orang yang saya juga ketika ketemu dan diajak untuk maju di NTT, saya juga merasa terkejut karena orang sekaliber Pak Ores Petrus Mudak ini mau kembali ke NTT. Oh iya. Ya, kalau lihat profilnya Pak Ores Petrus Mudak ini kan dia mantan dirut sejumlah BUMN. Iya. Ya. Dan ini bukan BUMN Kaleng-kaleng. kaleng-kaleng. Iya. Ini BUMN terbesar di Republik ini. Ya. Dia yang pimpin. Dan ini anak NTT. Lalu kemudian dia dipercaya untuk bagaimana take over 51% saham Freeport. Oh ya. Dan dipercaya oleh pemerintah Indonesia mewakili pemerintah di PT Freeport. Kelasnya ini bukan cuma kelas lokal, ini kelasnya internasional. Internasional ya. Dan Ya, internasional. ya harus diakui Dan- itu, Bang. Dan reputasi Pak Oryas di dunia keuangan itu sangat diakui di dunia internasional. Ya, Dan benar. tidak ada yang meragukan itu. Justru pertanyaan saya pada saat itu, kenapa Pak Oryas itu mau gitu meninggalkan itu dan mau kembali ke NTT? Itu pertanyaan serius saya ketika bertemu dengan beliau. Lalu kemudian dia membuat perumpamaan begini, Pak Sebastian. Ibarat seorang dokter, dia bertemu dengan orang sakit, dia tahu sakitnya apa, lalu kemudian dia tahu obatnya apa. Maka kalau si dokter ini tidak mengoperasi orang ini atau tidak memberi obat kepada orang ini, ada dua kemungkinan. Orang ini akan mati, gitu. Tapi sebaliknya, kalau dia melakukan sesuatu, maka ada kemungkinan orang ini sehat. Iya, iya. Nah, kalau si dokter ini tidak memberikan obat dan tidak melakukan operasi, maka kalau orang ini meninggal, maka yang ikut bersalah itu adalah si dokter ini. Wah. Kan begitu. Nah, konteks NTT dia bilang, NTT kali ini sedang berada dalam situasi yang sangat sulit soal keuangan. Ya. Ya. APBD NTT optimis 5 triliun. Iya. Realisasi cuma 4,6, 4,8 paling tinggi. Iya, iya. Dan untuk membangun NTT dengan 4,6 triliun ini. anggaran seperti itu, dengan NTT yang luas, itu mustahil bisa berkembang dengan ini. Lalu kemudian 5 tahun yang akan datang, karena 5 tahun ini kita harus membayar utang itu plus bunganya. Ya, Pokok plus bunga. 1,1 triliun lebih itu, Bang. Itu 1 triliun lebih. Jadi itu hampir 260 something gitu. Itu mesti bayar setiap tahun dalam kondisi kita punya keuangan daerah yang lagi sangat terpuruk. Nah, kalau pemimpin NTT 5 tahun ke depan ini orang yang tidak mengerti soal ini, orang yang tidak tahu bagaimana cara mengatasi persoalan krisis keuangan ini, maka NTT akan makin terperosok. Karena itu, menurut Pak Oryas ini, saya ini orang yang sepanjang hidup saya itu berurusan dengan keuangan. Krisis 98 saya dipercaya oleh pemerintah untuk bagaimana ikut mengatasi krisis ekonomi. Lalu kemudian selanjutnya dipercaya untuk memimpin sejumlah BUMN untuk memperbaiki itu semua. Lantas kampung halaman saya sedang mengalami masalah yang sangat serius, lalu kemudian saya nonton aja. Padahal saya tahu masalahnya apa, saya tahu bagaimana menyelesaikan, lalu saya nonton aja. Kalau nanti NTT tambah terpuruk, saya punya saya juga bersalah dan berdosa gitu ya sebagai orang NTT. Karena itu ya udah, saya mau meninggalkan segala kemapanan itu. meninggalkan situasi yang nyaman saat ini dan kita mau kembali ke NTT. Tapi syaratnya saya mau dengan Bung Sebastian. Oke, begitu. Nah, gini, saya ini mungkin kalau bicara soal demokrasi mungkin orang dengar, oh ini sebuah bicara. Siapa yang tidak kenal lah. Kalau bicara soal birokrasi mungkin orang percaya Sebastian. Bicara soal transparansi mungkin orang percaya Sebastian.
Tapi kalau bicara soal keuangan, orang tidak mengenal Sebastian. Iya. Dan saya mesti objektif mengatakan itu. Artinya kalau saya diminta untuk menyelesaikan masalah itu sekarang, saya bukan orang yang tepat. Iya. Saya objektif di situ. Tetapi saya juga mesti melihat yang ngajak saya untuk kembali ke NTT ini siapa. Kalau yang mengajak ini saya tahu dia tidak mengerti masalah, kurang lebih sama seperti saya atau bahkan lebih ini dari saya, ya saya lebih baik memilih untuk mohon maaf saya tidak ikut ambil bagian. Iya. Karena saya tidak mau mengambil bagian untuk membuat NTT ini makin terpuruk. Iya. Karena itu akan tercatat dalam sejarah kehidupan kita. Gitu. Saya tidak mau. Iya. Tapi saya mau bersedia ini karena Pak Urias yang ngajak. Kalau yang lain ngajak nggak mungkin mau. Kalau yang lain yang ngajak dipaksa pun saya tidak akan mau. Oh. Karena saya tidak sedang melamar menjadi wakil gubernur. Begitu. Tapi kalau Pak Urias yang ngajak, karena saya tahu reputasi orang ini, saya tahu kompetensi orang ini, saya tahu integritas orang ini, saya tahu karakternya, Ya. dan saya percaya orang ini bisa dipercaya Dan bisa membawa NTT lebih baik. membawa NTT menjadi lebih baik. Karena itu oke, kita sama-sama, dan karena itu tagline kita sama. Saya setuju, tagline kita jangan mencuri. Itu aja, jangan mencuri. Oh iya, itu simpel begitu. Nah, memang ini Bang, memang ya NTT kita memang tidak sedang baik-baik saja. Ya. Nah, angka kemiskinan kita adalah provinsi Ya. masih ada di 3 besar, 5 Iyalah. besar. Pokoknya semua predikat-predikat Gitu. yang jelek-jelek itu ada di NTT. Nah, ditambah hutang Dan lagi. miris kita. Ditambah hutang kita yang banyak tuh. Itu dia. Kayak Itu gitu. dia, itu dia. Nah, ya kalau tagline-nya tadi jangan mencuri ya Bang. Ya. Tapi kan rakyat juga pengen tahu Bang, kalau Abang maju apa yang Abang mau lakukan dengan Pak Urias itu? Ya, begini. Apa yang mau dilakukan pertama gitu? Apa harus tutup utang dulu gitu? Ya. Atau lanjutkan yang dikerjakan Pak Leskodat Jadi begini. gitu. Pertama kami berdua sepakat. Ya. Kita jangan omong besar. Oke. Ya. Kita jangan mengobrol janji. Tapi kita akan buktikan setelah kita terpilih. Itu satu. Lalu kemudian pertanyaan apa yang mau dikerjakan? Yang pertama memang mesti bereskan dulu soal keuangannya itu. Itu yang mesti dibereskan. Kamu mau ngomong apa saja soal NTT, selama itu tidak bisa dibereskan, maka NTT ini akan makin terprosok. Ya. Yang pertama bereskan dulu soal keuangannya. Ya. Yang kedua bereskan birokrasinya. Ya. Mendorong kalau bisa kita bangun kultur baru birokrasi kita, birokrasi yang profesional dan transparan. Ya. Karena tagline kita itu adalah jangan mencuri. Bangun itu birokrasinya seperti itu yang profesional dan transparan, akuntabel. Nah, lalu setelah itu selain itu kita punya badan usaha milik daerah. Itu mesti dibereskan mulai dari Bank NTT sampai yang lain-lain. Itu mesti dibereskan. Bangun apa namanya badan usaha yang sehat. Badan usaha yang bisa dipercaya. Jadi kalau pemerintahnya kita sudah bangun dan berhasil membangun trust gitu. Baik trust publik maupun trust investor. Lalu kemudian badan usahanya kita bangun menjadi badan usaha yang sehat. Lalu kemudian ada trust di situ. Maka kemudian pemerintah pusat akan melirik NTT. Lalu kemudian pemerintah pusat akan investor-investor juga akan melirik NTT. Dan dari diskusi kami sama Pak Urias, itu kita sudah ketemu banyak investor yang mau, tapi mereka percaya tidak sama pemerintahnya. Jadi kunci nomor satu itu adalah trust, kepercayaan terhadap pemerintahnya. Karena itu ya kita tunjukkan dengan tagline jangan mencuri, kita bangun betul-betul sehingga kalau ngomong birokrasi, ngomong badan usaha milik daerahnya betul-betul orang percaya. Kalau kita taruh uang, artinya uangnya tidak hilang. Tapi tidak dengan utang lagi kan Bang? Ya, Tidak dengan menambah utang lagi. banyak formula yang digunakan. Jadi gini, kalau pemerintah itu pinjam lagi sekarang udah nggak bisa. Ya. Pemerintah NTT ini mau minjam lagi sekarang sudah nggak bisa. Karena apa? Karena kemampuan fiskal kita itu sudah sangat parah. Nggak akan ada Gapnya yang udah nggak akan ada yang mau pinjam kalau pemerintah yang pinjam. Karena itu siapa yang mengerti soal itu? Nah jawabannya Pak Urias. Itu yang saya paham soal itu. Karena itu saya bilang kalau siapapun partai politik paksa saya harus berpasangan dengan ini, mohon maaf, tidak akan mau. saya tidak akan mau. Iya. Karena taruhannya itu nasib NTT. Ini tidak main-main. Kalau setelah 5 tahun NTT ini sudah makin baik, silakanlah. Yang lain-lain silakan. Tadi Abang singgung sedikit soal kita punya BUMN.
sedikit saya berbagi BUMD, ya. BUMD ya, berbagi informasi misalkan gini, Bang NTT sekarang abang tahu sedang sedang tidak baik-baik tidak saja. baik saja dan ya bisa punya persoalan hukum Ah, hari ini. Lalu PT Flow Bamora yang kemarin dipaksakan untuk mengelola Taman Nasional Komodo, ya. akhirnya juga mundur teratur. Nah, terus ada beberapa aset-aset daerah kita yang disewa, misalkan Pantai Pendek kemarin kayaknya sedang berurusan di kejaksaan, di pengadilan. Lalu ini kan bukan persoalan yang mudah, Bang. Oh iya. Kan itu. Ini bukan persoalan yang mudah dan memang ya kadang saya berpikir ini orang yang mau jadi gubernur NTT ini juga nekat juga. Oh iya, makanya ini bebannya tidak mudah. Karena harus berat. menyelesaikan bukan soal yang sudah ada, bukan soal yang laten saja, soal yang diciptakan selama 5 tahun juga kemarin itu. Ah. Gitu. Ya, memang itu kan PR yang harus dibereskan, harus diurus. Gitu, Bang. Begitu. Tapi ngomong soal aset segala macam, Pak Ores bilang salah satu pekerjaan BUMN terbesar itu adalah aset. Iya. Banyak aset kita yang belum terurus. Iya. Aset kita yang tidur. Bukan, maksudnya ketika Pak Ores memimpin sejumlah BUMN besar, Iya. itu salah satu yang diurus itu adalah asetnya. Aset. Nah, artinya dengan begitu kalau kita bicara soal aset NTT ini, itu salah satu yang mesti dibereskan. Dan aset itu bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Itu karena itu itu yang saya bilang, untuk menjadi gubernur ke depan ini itu bukan orang yang sekedar untuk menjadi pejabat, enggak. Dia harus punya hati untuk itu. Satu, memang betul-betul dia paham. Punya Mengurai persoalan-persoalan, mengurai benang kusut yang kita miliki, lalu kemudian dia punya jaringan yang kuat, yang ketika dipercaya oleh lembaga keuangan, oleh investor. Itu kalau tidak dipercaya, lo mau jual apa saja, akan mau datang orang. Iya, iya. Tidak akan mau datang. Karena itu memang mulai yang pertama itu mesti jujur dulu. Pemerintahnya harus jujur. Ya, kondisi kita bagaimana sebenarnya? Kalau pemerintahnya jujur, lalu kemudian punya integritas yang bagus, kita bangun birokrasi yang juga jujur, kerjanya bagus, transparan, akuntabel, orang akan datang. Investor akan percaya. Dan yakin NTT ini punya potensi yang cukup bagus dan menarik buat investor. Masalahnya siapa yang mendatangkan mereka? Siapa yang mereka percaya? Kalau mereka datang ke sini memang investasinya tidak sia-sia. Ya. Investasinya tidak membazir, investasinya tidak rugi gitu. Mesti ada jaminan itu. Dan jaminan itu bisa ditunjukkan oleh mulai dari pemimpinnya, yang dua birokrasinya. Kan begitu. Nah, karena itu kami meletakkan integritas nomor 1. Kalau mau memperbaiki benang kusut yang ada sekarang. Begitu. Kalau kemudian ya kemampuan, ya jaringan. Oke. Ini Bang, kebetulan kita ada di Labuan Bajo ini. Menarik ini. Labuan Bajo ini kan suka tidak suka kita harus akui bahwa ini salah satu daerah yang sedang leading nih. Oh iya, leading dan harusnya dia akan memberikan banyak berkah untuk NTT seluruhnya. Ini potensi yang luar biasa. Ini berkat dari Yang Maha Kuasa untuk NTT. Nah, sayangnya ya bisa berbeda perspektif. Karena kepemimpinan yang lalu ada yang melihat Labuan Bajo ini sedang diobok-obok. Dengan dipaksakannya PT Flow Bamora ke sana sehingga menimbulkan demonstrasi kiri kanan gitu. Nah, sebagai orang Manggarai, karena kita bicara Labuan Bajo tetap Manggarai ya Bang. Gitu. Sebagai orang Manggarai, sebagai tokoh NTT, apa yang Abang dan Pak Ores pikirkan tentang Labuan Bajo ketika sudah memimpin nantinya? Ya tentu begini, salah satu sektor unggulan kita di NTT kan pariwisata. Ya. Karena itu kita mesti memberi perhatian serius pada sektor pariwisata ini. Begitu. Nah, kalau bicara soal pemerintah, ini kan ada BUMD yang mengelola ini. Ya. Nah, kalau BUMD-nya bermasalah, bagaimana dia bisa mengurus sebuah daerah dengan predikat premium ini menjadi lebih baik kan? Iya. Ya, karena itu bereskan dulu, itu PR utama itu ke dalam dirinya dulu, bereskan. Ya, setelah kita bereskan, lalu kemudian kita mulai keluar untuk apa yang bisa kita kembangkan untuk daerah seperti Labuan Bajo ini. Dan Labuan Bajo ini itu harus bisa menjadi magnet yang bisa mendorong, yang bisa membawa berkat bagi daerah-daerah lain. Jangan hanya untuk daerah Labuan Bajo saja, gitu. Yang kedua,
ini daerah ini dengan predikat premium ini juga harus punya dampak bagi ekonomi masyarakat. Oh iya. Begitu. Ya, banyak orang yang datang ke sini, tapi kalau masyarakatnya merasa kami nggak dapat apa-apa, itu berarti ada yang salah. Iya, Gini rasio kita tinggi sekali ya, Bang. Itu dia. Nah, karena itu itu yang mesti kita urus dengan sangat baik gitu. Iya. Jadi kalau lembaga yang mengurusnya bermasalah, ya sudahlah, jangan pernah mimpi bahwa yang akan diurusnya itu akan lebih baik dari lembaga yang mengurusnya. Itu nggak akan pernah ada cerita. Begitu. Oke Bang, saya tahu Abang ini sibuk dan tentu tidak akan selesai semua kita ketika dibicarakan di sini ya Bang ya. Nah, saya berharap Abang selalu punya waktu nanti. Kita bisa sekali lagi atau berapa kali lagi kita ngobrol begini dan publik harus tahu Abang. Bahwa ini pertama harus mengakui bahwa memang kita tidak sedang baik-baik saja. Dan ini bukan pekerjaan mudah gitu. Gitu Abang. Karena itu ya mesti orang yang tepat. Orang yang tepat untuk memimpin ini gitu Bang. Ya, dan itu tanggung jawab masyarakat NTT. Kalau NTT salah memilih orang, nah itu repot. Akibat yang kita tanggung nanti ke depan itu cukup serius. Begitu. Oke Bang, terima kasih waktunya, selamat berjuang. Terima kasih ya Bang. Ya, sukses ya. Iya Bang. Oke.